Bayangkan ada seekor burung yang begitu aneh, hingga para ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu burung paling unik yang pernah berevolusi di bumi. Ia adalah burung beo terbesar di dunia. Tubuhnya bisa seberat balita, hidup pada malam hari, dan sama sekali tidak bisa terbang. Namanya kakapo. Di dunia burung, kemampuan terbang adalah senjata utama untuk bertahan hidup. Saat bahaya datang, hampir semua burung akan mengepakkan sayapnya dan menghilang ke langit. Tetapi kakapo tidak pernah memiliki pilihan itu. Ia hanya berjalan perlahan di lantai hutan, memanjat pohon dengan cakarnya yang kuat, lalu turun kembali dengan bantuan kedua sayapnya sebagai penyeimbang. Yang lebih mengejutkan lagi, burung ini hampir tidak memiliki rasa takut terhadap manusia atau hewan lain. Saat makhluk asing mendekat, kakapo seringkali tidak berlari. Ia hanya diam membeku, seolah yakin bahwa tidak akan ada yang menyakitinya. Perilaku itu mungkin terdengar lucu, namun justru itulah alasan mengapa kakapo nyaris lenyap dari muka bumi. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia bodoh, melainkan karena selama jutaan tahun ia hidup di sebuah tempat yang begitu damai hingga rasa takut tidak lagi dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ketika dunia di sekelilingnya berubah, semua kelebihan yang dulu membuatnya sukses berubah menjadi kelemahan yang mematikan. Populasinya terus merosot hingga suatu saat jumlah kakapo yang tersisa hanya tinggal puluhan ekor. Banyak ilmuwan bahkan mengira burung ini akan berakhir dengan kepunahan. Namun, bagaimana mungkin seekor burung bisa berevolusi hingga kehilangan kemampuan terbang dan bahkan kehilangan naluri untuk takut? Jawabannya membawa kita ke sebuah negeri yang selama jutaan tahun menjadi surga tanpa predator. Dan ini dia pembahasannya. Jutaan tahun lalu, jauh di selatan Samudra Pasifik, terdapat sebuah kepulauan yang terpisah dari daratan lain. Tempat itu adalah Selandia Baru. Karena terisolasi begitu lama, kehidupan di pulau ini berkembang dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan belahan dunia lainnya. Saat benua lain dipenuhi mamalia pemangsa seperti serigala, rubah, kucing liar, hingga harimau, Selandia Baru hampir tidak memiliki mamalia darat predator sama sekali. Yang menguasai hutan bukanlah mamalia, melainkan burung. Dalam dunia yang nyaris tanpa ancaman dari daratan, kemampuan terbang perlahan kehilangan fungsinya. Terbang membutuhkan energi yang sangat besar. Jika tidak ada pemangsa yang harus dihindari, mengapa harus menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk terbang? Disinilah evolusi mulai mengambil jalan yang tidak biasa. Nenek moyang kakapo perlahan berubah dari generasi ke generasi. Tubuhnya menjadi semakin besar, otot-otot kakinya semakin kuat, sementara sayapnya semakin jarang digunakan. Selama jutaan tahun, alam memilih burung yang mampu menghemat energi daripada burung yang mampu terbang tinggi. Hasilnya adalah seekor burung beo raksasa yang lebih nyaman berjalan di lantai hutan daripada terbang di langit. Namun bukan hanya tubuhnya yang berubah. Karena tidak pernah hidup berdampingan dengan predator darat, kakapo juga kehilangan sesuatu yang sangat penting, naluri untuk selalu waspada. Ia tidak perlu lagi curiga pada setiap suara. Ia tidak perlu panik ketika mendengar langkah kaki di balik semak. Dunia tempat ia berevolusi adalah dunia yang damai. Bagi kakapo, hutan adalah rumah yang aman. Tidak ada alasan untuk bersembunyi. Tidak ada alasan untuk melarikan diri. Selama jutaan tahun, strategi itu bekerja dengan sempurna. Sayangnya, surga tidak akan selamanya menjadi surga. Dan ketika penghuni baru mulai menginjakan kaki di pulau ini, kakapo akan menghadapi musuh yang sama sekali belum pernah dikenal oleh leluhurnya. Seiring berjalannya waktu, kakapo benar-benar kehilangan kemampuan untuk terbang. Tubuhnya terus membesar hingga beratnya bisa mencapai 4 kg, menjadikannya burung beo terberat di dunia. Sayapnya masih ada, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk mengangkat tubuhnya ke udara. Sebagai gantinya, evolusi membentuk kaki yang sangat kuat. Kakapo menjadi pejalan kaki sekaligus pemanjat pohon yang andal. Dengan bantuan paruh dan cakarnya, ia mampu memanjat pohon untuk mencari buah, daun, biji, dan tunas muda. Saat turun, kakapo tidak melompat begitu saja. Ia membuka kedua sayapnya seperti parasut untuk memperlambat jatuhnya hingga mendarat dengan aman. Bagi kakapo, terbang bukan lagi sebuah kebutuhan. Selama jutaan tahun, berjalan di lantai hutan sudah lebih dari cukup untuk bertahan hidup. Namun, ada satu perubahan lain yang jauh lebih berbahaya daripada kehilangan kemampuan terbang. Kakapo juga kehilangan naluri yang dimiliki hampir semua hewan liar di dunia, yaitu rasa takut. Oke,
Jika sebagian besar hewan liar akan melarikan diri saat melihat manusia, kakapo justru melakukan yang sebaliknya. Burung ini hampir tidak memiliki rasa takut. Saat merasa terancam, ia seringkali hanya diam membeku, berharap bahaya akan berlalu. Strategi ini memang efektif selama jutaan tahun di hutan Selandia Baru yang nyaris tanpa predator darat. Namun, ketika manusia dan hewan pemangsa datang, perilaku itu berubah menjadi bencana. Alih-alih kabur, beberapa kakapo bahkan diketahui mendekati manusia karena rasa penasaran. Burung ini terkenal sangat jinak dan mudah didekati. Itulah sebabnya banyak peneliti menyebut kakapo sebagai salah satu burung paling ramah di dunia. Sayangnya, di alam liar sifat yang terlalu jinak bukanlah sebuah kelebihan. Saat predator seperti kucing liar, anjing, kepelai, dan tikus mulai memenuhi hutan itu, kakapo tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia tidak terbang, tidak berlari, bahkan seringkali tetap diam hingga akhirnya menjadi mangsa yang sangat mudah. Sifat yang dulu membuatnya hidup tenang selama jutaan tahun, kini justru menjadi alasan mengapa spesies ini hampir menghilang dari muka bumi. Selama jutaan tahun, dunia kakapo hampir tidak berubah. Hutan Selandia Baru menjadi tempat yang aman tanpa mamalia predator yang mengancam kehidupannya. Namun semuanya berubah ketika manusia pertama, suku Maori, tiba di kepulauan ini sekitar 700 tahun yang lalu. Mereka mulai berburu kakapo untuk diambil daging dan bulunya. Meski demikian, ancaman terbesar belum datang. Beberapa abad kemudian, bangsa Eropa membawa hewan-hewan yang sama sekali asing bagi kakapo, seperti kucing, anjing, dan kerpelai. Hewan-hewan inilah yang akan mengubah hutan yang dulu aman menjadi medan berburu yang mematikan. Kakapo tidak pernah berevolusi untuk menghadapi predator seperti itu. Ia tidak bisa terbang, tidak pandai melarikan diri, dan nalurinya hanya diam saat bahaya datang. Akibatnya, satu persatu kakapo menjadi mangsa yang sangat mudah. Dalam waktu yang relatif singkat, populasi kakapo anjlok drastis. Jutaan tahun evolusi yang membentuk kakapo seolah runtuh hanya dalam beberapa generasi. Seolah belum cukup dengan tubuh yang tidak bisa terbang dan sifat yang terlalu jinak, kakapo masih memiliki satu kelemahan lain yang sulit dipercaya. Tubuh burung ini mengeluarkan aroma khas yang cukup kuat. Bau manis seperti tumbuhan atau bunga ini mungkin tidak menjadi masalah selama jutaan tahun ketika Selandia Baru tidak memiliki mamalia predator. Namun setelah kucing, kerpelai, dan anjing masuk ke habitatnya, aroma tersebut justru menjadi petunjuk yang memudahkan predator menemukan persembunyiannya. Kombinasi tubuh yang tidak bisa terbang, naluri yang tidak bisa mengenal rasa takut, dan aroma tubuh yang mudah tercium membuat peluang kakapo untuk selamat semakin kecil. Di alam liar, terkadang satu kelemahan saja sudah cukup untuk membawa sebuah spesies menuju kepunahan, tetapi kakapo malah memiliki beberapa kelemahan sekaligus. Di balik kisah tragisnya, kakapo juga memiliki salah satu ritual kawin paling unik di dunia burung. Saat musim berkembang biak tiba, burung jantan akan berjalan ke tempat-tempat yang lebih tinggi, lalu membuat cekungan kecil di tanah yang berfungsi sebagai panggung alami. Dari sana, ia mengeluarkan suara rendah yang dikenal sebagai boom. Suara ini begitu kuat sehingga dapat terdengar hingga beberapa kilometer melewati hutan pada malam hari. Selama berjam-jam bahkan berminggu-minggu, pejantan terus memanggil tanpa henti, berharap ada seekor betina yang datang menghampirinya. Betina kemudian memilih pasangan hanya berdasarkan kualitas suara tersebut. Setelah kawin, pejantan tidak ikut membangun sarang ataupun merawat anak. Seluruh tugas mengerami telur dan membesarkan anak sepenuhnya dilakukan oleh sang betina. Strategi ini memang berhasil selama jutaan tahun. Namun ketika jumlah kakapo tinggal sangat sedikit, suara yang dulu mampu menarik pasangan dari kejauhan, kini seringkali hanya bergema di hutan yang nyaris kosong. Yang membuat penyelamatan kakapo semakin sulit adalah cara berkembang biaknya yang sangat tidak biasa. Tidak seperti kebanyakan burung yang berkembang biak setiap tahun, kakapo hanya akan bertelur ketika persediaan makanan sedang melimpah. Salah satu pemicunya adalah saat pohon rimu menghasilkan buah dalam jumlah besar. Sebuah peristiwa yang bisa terjadi hanya setiap 2 hingga 5 tahun. Bagi kakapo, ini adalah cara evolusi memastikan anak-anaknya lahir ketika makanan tersedia dalam jumlah cukup. Namun di tengah populasi yang sudah sangat sedikit, strategi ini justru menjadi hambatan besar. Jika pohon rimu belum berbuah, musim kawin bisa saja tidak terjadi sama sekali. Artinya, dalam beberapa tahun, tidak ada satupun anak kakapo yang lahir. Inilah sebabnya populasi kakapo pulih dengan sangat lambat.
Bukan hanya karena banyak yang dimangsa oleh predator, tetapi juga karena burung ini memang tidak diberi banyak kesempatan untuk berkembang biak. Dan ketika jumlah kakapo tinggal puluhan ekor, para ilmuwan menyadari bahwa jika tidak bertindak saat itu juga, burung ini akan benar-benar punah. Semua kakapo yang tersisa dipindahkan ke pulau-pulau kecil yang telah dibersihkan dari predator. Di sana, setiap individu dipantau secara ketat. Hampir semua kakapo diberi nama, dipasangi pemancar radio atau GPS, ditimbang secara rutin, dan diperiksa kesehatannya. Bahkan setiap sarang, telur, hingga anak yang baru menetas diawasi oleh tim konservasi. Berkat upaya konservasi yang berlangsung selama puluhan tahun, jumlah kakapo perlahan mulai meningkat. Meski populasinya masih sangat kecil dan spesies ini tetap berstatus sangat terancam. Harapan yang dulu hampir hilang kini mulai kembali. Kakapo menjadi bukti bahwa ketika manusia menjadi penyebab sebuah spesies berada di ambang kepunahan, manusia juga bisa menjadi alasan spesies itu mendapat kesempatan hidup kembali. Kisah kakapo mengajarkan salah satu hal yang sering disalahpahami tentang evolusi. Banyak orang menganggap kakapo adalah burung yang gagal karena tidak bisa terbang, terlalu jinak, dan hampir punah. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Selama jutaan tahun, kakapo adalah hasil evolusi yang sangat sukses. Ia hidup di dunia tanpa predator darat, sehingga tidak perlu terbang, tidak perlu selalu waspada, dan mampu bertahan dengan cara yang sangat efisien. Masalahnya bukan pada kakapo. Masalahnya adalah dunia tempat berevolusi berubah begitu cepat. Dalam beberapa ratus tahun, manusia membawa predator baru yang belum pernah dihadapi spesies ini sebelumnya. Kelebihan yang dahulu membuat kakapo bertahan hidup, kini berubah menjadi kelemahan yang mematikan. Hari ini, berkat kerja keras para ilmuwan dan pejuang konservasi, kakapo masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Setiap anak yang lahir menjadi harapan baru bagi salah satu burung paling langka di dunia. Kakapo bukan sekedar burung yang hampir punah. Ia adalah pengingat bahwa keseimbangan alam bisa berubah dalam waktu yang singkat. Bahkan makhluk yang telah berhasil bertahan selama jutaan tahun pun bisa berada di ambang kehilangan segalanya.